Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai materi merancang rencana pengembangan madrasah diniyah. Adapun anggota kelompok kami ada 3. Yang pertama yaitu Ilvina Alifah dengan NIM akhir 0061, kemudian Ahmad Ramadhani dengan NIM akhir 0064, dan Salsa Amanda Sabella dengan NIM akhir 0119. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada materi ini yaitu yang pertama mengenai makna strategis pengembangan madrasah diniyah, kemudian yang kedua strategi pengembangan madrasah diniyah, dan yang ketiga kerangka konseptual pengembangan madrasah diniyah yang efektif. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu mengenai makna strategis pengembangan madrasah diniyah. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi secara bahasa yaitu sebuah rencana yang terperinci mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi strategi ini yaitu sebuah rencana yang berisi mengenai langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Namun terkadang strategi ini tidak selalu berhasil, terkadang juga mengalami kegagalan seperti itu. Nah, strategi ini tidak seperti peta yang hanya menunjukkan arah, tetapi juga strategi harus mampu menjelaskan mengenai taktik operasional yang akan dilaksanakan. Nah, sedangkan makna dari strategi pengembangan madrasah diniyah sendiri yaitu suatu keputusan tentang pemanfaatan berbagai faktor atau komponen sumber daya madrasah yang dapat dikelola untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi bagaimana lembaga ini dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di lembaga tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai strategi pengembangan madrasah diniyah. Nah, di sini ada 3 fungsi dari strategi pengembangan madrasah diniyah. Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan oleh madrasah diniyah. Nah, salah satu tujuan dari madrasah diniyah yaitu memberikan bekal ilmu agama yang cukup kepada para santri dan juga mempersiapkan lulusan yang kompeten dalam penguasaan ilmu agama. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjaga keseimbangan dan fokus terhadap tujuan yang akan dicapai oleh madrasah diniyah. Nah, maka dari itu sangat perlu bagi madrasah diniyah itu memiliki manajemen yang mampu memberikan arahan terkait sasaran, tujuan, dan juga aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh santri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Jadi, suatu kegiatan yang dilakukan tanpa adanya manajemen itu pasti tidak akan berjalan dengan efektif dan juga efisien. Maka, manajemen di sini sangat diperlukan oleh suatu madrasah diniyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual pengembangan madrasah diniyah yang efektif. Jadi, madrasah diniyah yang efektif itu madrasah yang mempunyai visi, misi, tujuan, sasaran, peningkatan mutu, dan menghasilkan alumni atau output yang unggul dan bisa diandalkan. Untuk itu, sudah saatnya madrasah diniyah itu tidak hanya menekankan pendidikan pada pembentukan sifat dan watak atau karakter yang dianggap itu ideal dengan menafikan bidang-bidang lainnya seperti penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Komponen untuk membangun dan mengembangkan madrasah yang efektif. Yang pertama ada madrasah yang efektif mempunyai filosofi umum yang bersifat humanis, ideologi, nilai-nilai, dan juga misi. Jadi, filosofi yang bersifat humanis itu menunjukkan bahwa madrasah itu peduli pada kesejahteraan dan pengembangan potensi siswa sebagai individu, bukan hanya dalam aspek akademis ataupun ketaatan religius semata saja. Jadi maksud nilai-nilai di sini itu madrasah yang efektif mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai tertentu seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, solidaritas.
Maksud dari kata misi di sini itu madrasah memiliki tujuan yang jelas dan terukur, yaitu misi yang mengarahkan semua aktivitas pendidikan yang ada di dalamnya. Jadi misi ini itu mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh madrasah dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang, baik dalam hal pendidikan agama, pembentukan karakter, maupun sosialnya. Komponen yang kedua yaitu madrasah yang efektif memiliki sasaran dan tujuan yang jelas, kurikulum, bahasa, struktur organisasi fungsional dengan peran dan tanggung jawab yang ditentukan dengan baik. Kemudian komponen yang ketiga yaitu madrasah yang efektif ini menetapkan baku yang tinggi untuk akademis. Demikian juga mutu dan etika Islami, mengajarkan kurikulum nasional yang bukan agama, menunjukkan logo keislaman dan nasionalisme dalam ritual kegiatan yang lain. Kemudian yang keempat, madrasah yang efektif itu dilengkapi dengan fasilitas belajar yang cukup memadai. SDM-nya itu bertanggung jawab juga dan memotivasi lingkungan belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu madrasah yang efektif itu selalu mempertahankan upacara dan ritual dengan tradisi Islami dan nasional. Jadi mempunyai proses belajar mengajar yang efektif bisa dilakukan dengan memberi penghargaan, sanksi, partisipasi, dan dukungan dari orang tua maupun masyarakat sekitar. Yang selanjutnya yaitu output yang diperoleh untuk memenuhi standar yang tinggi, baik akademis maupun perilaku, pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperoleh diperoleh oleh siswa itu sejalan dengan misi, nilai-nilai Islam dan perbaikan yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi dengan kata lain, madrasah yang efektif itu mampu melahirkan generasi yang tidak gagap dalam menghadapi dunia luar yang penuh dengan persaingan. Materi selanjutnya yaitu tentang langkah strategis membangun dan mengembangkan madrasah yang efektif. Yang pertama ada peletakan dasar visi madrasah diniyah. Jadi dalam menentukan visi madrasah diniyah harus ditentukan pula filter madrasah yang memiliki orientasi. Maksudnya ketika menetapkan visi untuk sebuah madrasah diniyah perlu juga ditentukan kriteria atau prinsip utama yang akan menjadi dasar arah atau fokus madrasah tersebut. Di antaranya ada menarik komitmen dan menggerakkan orang, yaitu mengacu pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar berkomitmen pada tujuan atau visi tertentu dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang mendukung tujuan itu tadi. Kemudian menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi madrasah diniyah serta menciptakan standar unggulan. Maksudnya menetapkan program dan praktik terbaik mereka, baik itu dalam pembelajaran ataupun pencapaian siswa dan lain sebagainya. Selanjutnya langkah yang ketiga ada perumusan tujuan madrasah diniyah. Jadi ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam upaya perumusan tujuan dari dilaksanakannya suatu program, termasuk tujuan didirikannya madrasah diniyah ini ya. Yang pertama ada kondisi jangka waktu. Tujuan dapat diformulasikan secara berjenjang. Jadi perhatian terhadap isu penting terutama dalam upaya memfokuskan pada hal yang lebih diprioritaskan. Di samping itu juga perlu dilakukan pengujian terhadap rumusan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini itu setidaknya tujuan itu harus memiliki kriteria. Di antaranya ada
tujuan itu harus selaras dan merupakan jabaran dari visi misi dan prinsip-prinsip madrasah. Kemudian memberikan kontribusi pada pencapaian misi, program dan subprogram madrasah. Selanjutnya yaitu harus memiliki tujuan yang diprioritaskan berdasarkan kebutuhan internal ataupun eksternalnya. Kemudian tujuan itu tidak bisa dirubah hingga terjadinya perubahan lingkungan yang menimbulkan masalah. Kemudian yang terakhir ada tujuan umumnya, itu mencakup suatu periode waktu yang relatif lama. Kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah yang keempat, yaitu menerapkan sasaran madrasah diniyah. Sasaran ini itu merupakan tujuan dari batas-batas yang spesifik terstruktur. Artinya suatu yang akan dicapai atau sesuatu yang dihasilkan itu secara nyata. Biasanya ini ditentukan dalam wujud jangka waktu bisa setahun atau triwulan. Dalam hal ini, sasaran itu lebih spesifik pada tujuan atau bagian untuk mencapai tujuan serta dibatasi waktu tertentu. Tentu, mari kita bahas lebih dalam tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan madrasah diniyah. Yang pertama itu tantangan dalam pengembangan madrasah diniyah. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, berikut beberapa tantangan tambahan yang sering dihadapi madrasah diniyah. Yang pertama yaitu kualitas guru. Kurangnya guru yang memiliki kualifikasi pendidikan formal dan kompetensi pedagogik yang memadai. Yang kedua yaitu teknologi, yang mana kesulitan dalam mengadopsi teknologi pembelajaran yang modern dan interaktif. Yang ketiga yaitu kurikulum, kurangnya standarisasi kurikulum dan kesulitan dalam menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Yang keempat yaitu evaluasi, kurangnya sistem evaluasi yang efektif untuk mengukur keberhasilan pembelajaran juga sangat mempengaruhi. Yang kelima yaitu persaingan dengan lembaga pendidikan lain, baik formal maupun non-formal. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai peluang dalam pengembangan madrasah diniyah. Di tengah tantangan yang ada, terdapat banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan madrasah diniyah. Yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi, yang mana mengadopsi teknologi pembelajaran seperti e-learning, aplikasi pembelajaran, dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak siswa dan memberikan pembelajaran yang lebih menarik. Yang kedua yaitu kerjasama dengan lembaga lain, dengan cara membangun kerjasama dengan sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya untuk berbagi sumber daya dan program. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum, memperbarui kurikulum dengan memasukkan materi-materi yang relevan dengan perkembangan zaman seperti literasi digital, kewirausahaan, dan isu-isu kontemporer. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas guru, dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka. Yang kelima yaitu promosi madrasah diniyah, dengan melakukan promosi yang lebih gencar tentang pentingnya pendidikan agama dan keunggulan madrasah diniyah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.